Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca risalah Sa'id bin Jubair fi syarhi Aqaididdin. Jawaban Al-Imam Sa'id bin Jubair kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan tentang perkara-perkara akidah, tafsir daripada istilah-istilah penting di dalam syariat kita. Tadi malam kita di sesi yang ketiga membaca tentang apa itu definisi ibadah. Definisi ibadah. Dan bahwa ibadah artinya adalah ketaatan, siapa yang mentaati perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, maka dia beribadah kepada Allah. Dan siapa yang mentaati syaitan, maka dia beribadah kepada syaitan. Dan manusia terbagi menjadi dua, beribadah kepada Allah atau beribadah kepada syaitan, yang artinya dia taat kepada syaitan untuk beribadah kepada berhala-berhala, atau beribadah kepada matahari, rembulan, manusia, malaikat, ataupun yang lainnya. Dan tidak pernah yang namanya syaitan menyuruh manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena justru sudah bersumpah. Qala rabbi bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin fala tajidu aktsarahum muwahhidin. Iblis berkata, ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan duduk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, yang dari Islam. Aku akan halangi mereka dari beribadah kepadamu. Aku akan goda mereka dari depan dengan angan-angan, dari belakang dengan masa lalu, dari kanan dengan harta benda, dari kiri dengan wanita, anak-anak dan keluarga. Fala tajidu aktsarahum syakirin ay muwahhidin. Sehingga Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka mentauhidkan Engkau, bertauhid kepada Engkau, beribadah hanya kepada Engkau. Jadi setan sudah bersumpah, membiarkan ia, seperti dalam kisah kaum Nabi Nuh. Awalnya dibiarkan tetap beribadah kepada Allah. Bahkan sampai musyrikin jahiliyah juga.
Ketika Nabi SAW diutus kepada mereka juga, setan masih membiarkan ya orang-orang musyrikin jahiliyah itu beribadah kepada Allah, tapi mereka menyekutukan Allah. Itulah yang kemudian dikatakan oleh setan itu sendiri, oleh iblis itu sendiri di neraka, sebagaimana dalam surat Ibrahim. Ya, inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Sungguh aku mengingkari perbuatan kalian menyekutukan aku dengan Allah min qablu, ya, dari sebelumnya, yakni ketika kalian di dunia. Ini mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Mereka tetap beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Dibiarkan oleh setan. Ya. Jadi kalau sampai manusia sama sekali tidak beribadah kepada Allah, sama sekali tidak beribadah kepada Allah, atau bahkan sama sekali tidak mengakui keberadaan Allah, ya, maka kalau bahasa manusia, setan rugi. Ya, ternyata manusia saya goda, dia lebih kafir daripada saya, dia lebih parah daripada saya, kan gitu. Kalau bahasa manusia, ya. Kemudian kata Sa'id Ibn Jubair rahimahullah, al-mas'alatul khamisatu, pertanyaan yang kelima, wa sa'alta 'anil Islam. Wa sa'alta 'anil Islam. Qala fal Islamu al-ikhlas. Engkau bertanya tentang Islam. Engkau bertanya tentang Islam. Apa itu Islam? Fal Islamu, adapun Islam, al-ikhlas. Al-Islamu al-ikhlasu. Islam itu artinya ikhlas. Sudah jadi bahasa serapan, ya. Ikhlas. Ya. Islam itu artinya ikhlas. Qala tabaraka wa ta'ala li Ibrahim. Allah tabaraka wa ta'ala, tabaraka artinya ta'azama wa taqaddas. Ya, Allah yang maha agung lagi maha suci. Ya. Wa ta'ala, dan maha tinggi di atas segala sesuatu. Qala tabaraka wa ta'ala li Ibrahim, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Aslim. Ini surat Al-Baqarah, ya. Kemudian Nabi Ibrahim jawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aslim yaqulu akhlis. Artinya aslim, aslam yuslimu islaman. Fi'il amrnya apa? Aslim. Ya, ditasrif. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Ya. Madzaka muslimun. Aslim. Ya. La tuslim. Ya. Muslima yuslamu. Ya. Aslim. Islamlah engkau. Ini faedah.
bahwa agama Nabi Ibrahim itu Islam. Ya, agama Nabi Ibrahim itu Islam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berislam. Aslim. Berislamlah engkau. Ya, kul maknanya perintah untuk ikhlas, akhlis. Maknanya aslim yakni apa? Akhlis. Berislamlah engkau yakni akhlis. Ikhlaslah engkau. Ya. Ayat yang lain, man aslama wajhahu lillah. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Al-Baqarah ayat 112. Man aslama wajhahu lillah yaqulu man akhlasa. Aslama akhlasa. Barang siapa yang mengislamkan, yakni mengikhlaskan wajhahu, apa wajhahu? Dinahu. Agama dan amalnya. Lillah, hanya kepada Allah. Barang siapa yang mengikhlaskan agama dan amalnya lillah. Qala Raghib, wal islamu fi syara' ala darbain. Islam, kata Islam di dalam syariat, istilah Islam dalam syariat, di dalam Al-Quran ataupun hadis, memiliki dua makna. Ahaduhuma dunal iman. Makna pertama, derajat di bawah iman. Wa huwa al-i'tirafu bil lisan. Maknanya secara bahasa Islam adalah al-i'tirafu bil lisan. Mengaku. Ya, mengakui dengan lisannya. Mengakui dengan lisannya, yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya orang-orang munafik ketika mengucapkan itu, maka dia dihukumi di dunia sebagai muslim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang orang-orang munafik kepadamu, dia bersyahadat, ya, dan mempersaksikan bahwa engkau itulah Rasul utusan Allah. Allah Maha tahu engkau itu adalah Rasul utusannya. Ya, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dusta dalam syahadatnya. Tapi disebut muslim di dunia, karena dia bersaksi, bersyahadat. Wa bihi yuhqanud dam. Dengan ikrar syahadat itu nyawa seseorang dilindungi dalam Islam. Syahadatnya itu sampai tertanam dalam keyakinan ataukah hanya sekedar lisan saja? Ya. Wathani, makna yang kedua, fauqal iman. Islam yang artinya derajatnya lebih tinggi dari sekedar iman. Wa huwa an yakuna ma'al i'tirafi i'tiqadun bil qalbi wa fa'un bil fi'li wastislamun lillah fi jami'i ma qadha wa qaddara. Yaitu selain lisannya berikrar syahadat, dibarengi dengan i'tiqadun bil qalb. Ya, keyakinan yang tertanam dalam hati. Wafa'un bil fi'l. Kemudian dia tunaikan keyakinan itu, dia buktikan dengan amalannya. Wastislamun lillah, dan berserah diri kepada Allah fi jami'i ma qadha wa qaddara, dalam semua keputusan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Karenanya Syekh Muhammad mengatakan apa Islam? Al-aslu tsalits ma'rifatu dinil Islam wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, Islam itu adalah
Istislam lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dalam ibadah. Walinqiyat lahu bitta'ah, ya, dan tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki, dan bara'ah, ya, berlepas diri, ya, dari kesyirikan, meyakini bahwa kesyirikan itu batil, meninggalkan kesyirikan, berlepas diri darinya, membencinya, ya, wa ahlihi, dan bara'ah min ahli syirik, ya, meyakini kafirnya ahli syirik. Itu makna bara'ah, seperti diterangkan oleh Syekh Muhammad sendiri di kitab apa? Risalah fi makna tauhid. Ya. Oh, ini makna Islam. Itu makna Islam. Ya. Jadi semua nabi agamanya Islam, itu maknanya. Seluruh nabi dan pengikutnya, mereka mentauhidkan Allah, mereka taat kepada Allah baik dalam perintah atau larangannya, mereka bara'ah dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Istislam lillah. Di sini kata, ya, ikhlas, istislam. Ya. Maka di sini dibawakan oleh Ar-Raghib, ya, beberapa ayat-ayat yang berbicara tentang keikhlasan seperti tadi, ya. Tawaffani musliman, doanya Nabi Yusuf. Tawaffani musliman, ya. Ay ij'alni mimman istaslama li ridhaka. Jadikan aku sebagai hambamu yang menerima, pasrah, berserah diri, totalitas kepada apa yang engkau ridhoi, ya Allah. Wa yajuzu an yakuna ma'nahu ij'alni saliman min asri syaitan. Boleh juga maknanya tawaffani musliman, yakni jadikan aku, ya Allah, hambamu yang selamat dari menjadi tawanan setan. Ketemu sekarang, ya. Kalau din artinya ibadah, ibadah artinya taat. Siapa taat kepada perintah larangan Allah, dia beribadah kepada Allah. Dan siapa yang taat kepada setan, maka dia beribadah kepada setan. Wal Islam, dinul Islam, Islam artinya ikhlas, mengikhlaskan agama dan amal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan secara bahasa tawaffani musliman Islam artinya juga apa? Saliman min asri syaitan, selamat dari menjadi tawanan setan, selamat dari taat kepada setan. Hal Islam, ya. Oleh karenanya antara Islam dengan syirik itu ziddan la yajtami'an, ya. Islam dengan syirik itu ziddan, bertolak belakang, la yajtami'an, tidak akan pernah ketemu, nggak akan pernah menyatu dalam diri seseorang. Fa idza wujida syirkun tafat tauhid. Kalau, ya, terdapati syirik dalam seseorang, maka hilang Islamnya. Ini dua hal yang bertolak belakang. Ya. Karena syirik itu ibadah kepada setan, taat kepada setan, sedangkan Islam itu selamat dari ketaatan kepada setan, selamat dari beribadah kepada setan, ya. Kan nggak ada kan, oh dia itu selamat dari beribadah kepada setan, tapi dia juga beribadah kepada setan, ya nggak bisa kan, ya. Itu apa namanya, ya, itu akalnya yang agak nggak beres, ya kan. Wah, dia itu selamat loh dari beribadah kepada setan, meskipun dia beribadah kepada setan, lebih mesti wali dia itu. Wali. Qal la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin ay muslimin.
Iblis bersumpah, demi engkau ya Allah, demi namamu ya Allah, aku benar-benar akan menggoda mereka seluruhnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Tafsirnya apa mukhlasin? Muwahhidin muslimin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang Islam, yang bertauhid. Ya. Wa qala in tusmi illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Sungguhnya kamu tidak akan memperdengarkan ayat-ayatmu kemudian dipahami kecuali oleh orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami, fahum muslimun, dan mereka muslim. Ya, kamu tidak akan memperdengarkan ayat-ayat kami sehingga dipahami dan diamalkan, diimani, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka muslim. Apa maknanya muslim di sini? Ay munqaduna lil haqqi mudhinuna lahu. Ini Islam tadi makna yang kedua tadi. Derajatnya lebih tinggi dari iman. Arti muslim di situ munqaduna lil haqq. Tunduk patuh kepada kebenaran. Syekh Muhammad mengatakan Islam istislam lillah bitauhid tadi sudah, wal inqiyad lahu bitta'ah. Tunduk patuh kepada Allah dengan tunduk patuh kepada kebenaran, mudhinun, ya, tunduk patuh kepada kebenaran, lahu, ya, tunduk dan patuh kepadanya. Masya Allah. Ada makna al-Islam, ini makna al-Islam. Ya. Al-mas'alatus sadisatu, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang keenam. Wa tas'alu 'anil ikhlas. Dan Anda bertanya tentang ikhlas. Jika Islam itu maknanya ikhlas, lalu ikhlas itu maknanya apa? Ya. Jika Islam itu maknanya ikhlas, lalu ikhlas maknanya apa? Fal ikhlasu, Sa'id bin Jubair mengatakan, adapun ikhlas, an yukhlisal abdu dinahu wa amalahu lillah. Ini agak kalau dalam bahasa Indonesia namanya agak blunder menerjemahkannya, menafsirkannya. Ikhlas itu apa? Kata beliau, an yukhlisal abdu, seseorang hamba mengikhlaskan. Ikhlas artinya seorang hamba mengikhlaskan. Ya. Seorang hamba mengikhlaskan dinahu, agamanya, wa amalahu, dan amalannya seluruhnya lillah. Seluruhnya. Karena mufrad mudhaf yufidul umum. Amalahu ini mufrad. Amal kata mufrad, bentuk tunggal. Mudhaf kepada dhamir hu yang kembali kepada abad. Yufidul umum maksudnya semua. Ya. Semua amalnya. Seorang hamba mengikhlaskan semua amalnya lillah. Khalasa, kata Raghib, kita akan mau tahu arti bahasa ikhlas dalam syariat. Dia ada kamus kosakata Al-Quran yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Ya, kamus kosakata hadis juga ada. Ya, yang ditulis oleh Ibnul Athir. Ditulis oleh apa? Ibnul Athir. Ya, disebut nama kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits. An-Nihayah fi Gharibil Hadits.
Ibnu Athir itu muridnya Ibnu Daqiqil Aid Asy-Syafi'i. Ibnu Athir itu muridnya Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu Daqiqil Aid itu sezaman dengan Ibnu Taimiyah, tapi usianya lebih senior, lebih sepuh dari Ibnu Taimiyah. Ya, beliau bergelar Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aid. Ya, istilahnya beliau ulama nomor wahid di Mesir saat itu. Ya, dalam sisi usia maupun sisi keilmuan. Ya. Beliau sudah dengar kabar tentang anak muda yang ya otaknya canggih dari Damaskus ini, yang bermadzhab Hambali. Ya, didatangkan oleh gubernur ke Mesir. Ya, di majelis Ibnu Taimiyah di Mesir yang hadir adalah para tokoh-tokoh ulama besar dari semua madhab, dari 4 madhab, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, semua hadir. Ulama-ulama besar termasuk Ibnu Daqiqil Aid. Maka Ibnu Taimiyah mulai dipersilahkan memberi sambutan, berbicara. Ya, yang menyela silahkan menyela, yang memprotes, yang interupsi silahkan interupsi, begitu. Ya, namanya juga majelisnya para ulama besar. Tapi tidak ada yang berani menginterupsi. Kenapa? Karena ada Ibnu Daqiqil Aid di situ. Ya, orang yang paling pantas untuk interupsi kalau ada interupsi. Sampai selesai. Sampai selesai ceramah Ibnu Taimiyah, bubar, pulang, tidak ada interupsi. Murid-muridnya Ibnu Daqiqil Aid jalan bareng sama gurunya, ya, tanya sama Ibnu Daqiqil Aid, ya, kenapa Anda diam saja? Kenapa Anda tidak memberikan interupsi? Kata Ibnu Daqiqil, apa yang mau saya interupsi? Ya, orang yang semua ilmu seakan-akan perpustakaan ilmu seakan-akan ada di depan matanya, dia bebas mau ngambil nyomot dari mana saja. Ya, bicara tentang hadis dia nyomot sembarangan, bicara tentang sanad dia nyomong sembarangan, tapi benar. Ya, kalau orang bodoh kan nyomot sembarangan seperti Gupron itu kan ya. Itu tapi ngawur ya kan. Dia itu antum tanya aja tuh Gufron apa aja kamu tanya bisa jawab ya kan. Asal comot aja dia bisa. Mau bahasa apa aja dia bisa ya kan. Iya, bahasa iblis di neraka aja bisa dia. Ya. Nasallallahu afiyah itu ya. Syekhul Islam Taimiyah dikatakan begitu. Ya. Katanya aku belum pernah melihat. Ya, aku belum pernah melihat ya orang yang dilahirkan, kedua mataku belum pernah melihat orang yang dilahirkan oleh seorang ibu seperti dia. Bahkan dia sendiri nggak pernah menyangka, ya, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngelihat, ya, ada orang dilahirkan seperti dirinya. Maksudnya Ibnu Taimiyah, ya. Nah, Ibnu Daqiq punya murid namanya Ibnu Athir, murid dekat. Ibnu Daqiq kalau ngajar dikte dicatat oleh Ibnu Athir. Ya, ada yang jadi kitab namanya Syarah Al-Ihkam, Syarah Umdatul Ahkam, ya, Syarah fikih hadis tingkat tingkat pemula, tingkat 1, ya, tingkat pemula, tingkat 1. Ya. Itu ditulis syarahnya didikte sama ditulis oleh Ibnu Athir. Ya, sekarang terbit 4 jilid. Ya, didikte terbit 4 jilid sekarang. Ya, 4 jilid karena banyak catatan kakinya ya. Kalau enggak itu 1 jilid, 2 jilid lah. Kalau cetakan lawas itu 1 jilid, ada yang 2 jilid. Ya. Nah, Ibnu Athir punya nulis kitab namanya Nihayah fi Gharibil Hadis. Kamus kosakata hadis. Ya. Itu berarti tahun 600-an Hijriah. Sedangkan ini kamus kosakata Al-Qur'an. Ya. Kamus tapi bahasa Arab gitu ya. Khalasa al-khalis kas-safi. Khalasa al-khalis kas-safi. Ya, ikhlas itu dari kata khalasa yang artinya safi. Ya, safi apa? Murni, bersih, tidak ada noda sedikit pun, itu namanya safi. Murni bersih, enggak ada noda sedikit pun. Ya.
ila anal khalisa huwa mazala anhu syaubuhu ba'da an kana fihi. Tapi ikhlas itu memiliki makna yang sedikit berbeda dengan sofi. Ya. Di mana ikhlas itu tadinya ada, kemudian hilang bersih, tidak berbekas sama sekali noda itu. Itu ikhlas. Ya, itu ikhlas. Makanya kalau ada ulama tafsir menafsirkan illa ibadaka minhumul mukhlasin humus sahabah, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu benar. Yani, sebelumnya ada noda, mereka sebelumnya musyrik, kemudian taubat jadi mukhlasin, jadi orang-orang yang mukhlis, yang sama sekali tidak tersisa noda-noda kesyirikannya itu. Sedangkan kalau safi qad yuqalu liman la syauba fihi. Sedangkan kalau safi itu artinya memang dari awalnya sudah murni bersih, tidak ada noda sedikit pun. Ya. Kemudian innahu min ibadinal mukhlasin wa qawluhu wa nahnu lahu mukhlisun. Wa nahnu lahu mukhlisun. Ini perkataan siapa? Perkataan Bani Israel, anak-anaknya Yakub dalam surat Al-Baqarah, wa nahnu lahu mukhlisun. Ya. Dalam surat Yusuf, innahu min ibadinal mukhlasin, yani Yusuf. Yusuf itu selamat dari godaan siapa? Imra'atul Aziz, ya, kata orang Jawa Zulaikha, ya kan? Ya. Kata orang sini Juleha, ya kan? Ya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Yusuf itu termasuk di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Kemudian Bani Israel, anak-anak Yakub mengatakan wa nahnu lahu mukhlisun ketika ditanya oleh ayahnya, ma ta'buduna min ba'di, ya. Apa yang akan kalian ibadahi sesudahku? Ini apa agama kalian sepeninggalku? Apa agama kalian sepeninggalku? Nahnu lahu mukhlisun, kami ikhlas kepada Allah. Fa ikhlasul muslimin annahum qad tabarra'u mimma yadda'ihi al-yahud min at-tashbih wan nasara min at-tathlith. Ya. Ikhlas itu artinya orang Islam yang mereka itu berlepas diri, ya, dari segala kebatilan yang diklaim, yang diserukan oleh orang-orang Yahudi berupa tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, wan nasara, dan dari segala kesesatan kebatilan yang diklaim, yang didakwahkan diserukan oleh Nasara minat tathlith, yaitu Trinitas. Itu ikhlas. Ya, itu makna ikhlas. Ini orang-orang Islam, mereka berlepas diri dari kebatilannya orang-orang Yahudi, ya, yang terbesarnya adalah tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, dan dari kebatilan Nasara berupa tathlith, yaitu apa? Trinitas. Ya. Fahaqiqatul ikhlas, kemudian dia tutup, Ar-Raghib tutup. Jadi hakikat ikhlas at-tabarri an kulli ma dunallahi ta'ala. Berlepas diri dari segala apa selain Allah, berlepas diri dari segala apa saja selain Allah Azza wa Jalla. Tauhid. Ya, itu ikhlas, Islam. Ya. Ikhlas itu adalah makna dari Islam. Dan ikhlas itu artinya, kata Sa'id bin Jubair, adalah seorang hamba, ya, mengikhlaskan seluruh agama dan amalnya lillah. yakni dia membersihkan agama dan amalnya seluruhnya dari segala noda, sehingga tidak tersisa sedikit pun noda. Dia bersihkan dan dia tujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla.
satu-satunya. Dan dia tabari berlepas diri angkuli madunallahi ta'ala, dari segala apa saja selain Allah Azza wa Jalla. Ikhlas. Itu ikhlas. Fal ikhlasu an yukhlisal abdu dinahu amalahu lillah fala yura'i bi amalihi ahadan. Diberi contoh sehingga dia tidak mencari pujian, perhatian, pandangan seorang pun dalam beramal, dalam semua amalannya. Syariat dan para salaf kalau memberi contoh itu ada banyak metode, ada banyak cara memberi contoh. Kalau memberi contoh, kemarin kan kita sebut bahwa di antara metode tafsir, menafsirkan istilah syariat itu tafsir syai' bi ba'di afradihi, menafsirkan teks syariat dengan menyebut sebagian contoh. Nah, salaf ketika memberi contoh itu punya banyak uslub, punya banyak gaya, punya banyak uslub. Di antaranya apa? At-tanbih bil adna ilal a'la. Memberi contoh itu dengan membawakan contoh yang paling ringan untuk mengingatkan bahwa hukumnya yang lebih besar dari ini lebih parah. Contohnya di sini, Sa'id bin Jubair memberikan contoh tentang ikhlas. Itu orang beramal sama sekali dia tidak menginginkan ada orang lain siapapun itu yang memuji dia, memperhatikan dia, memandang dia. Dia nggak cari perhatian orang dalam amalnya. Itu contoh paling ringan daripada ikhlas. Itu contoh paling ringan daripada ikhlas. Oleh karenanya Nabi SAW, beliau sabdakan apa? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, wahai para sahabatku, wahai orang-orang yang sibuk belajar, sibuk beramal, yang aku paling khawatirkan atas kalian itu adalah syirkul asghar, syirik kecil. Qala ar-riya, yaitu riya. Karena riya, pamer ketika beramal itu hanya akan hinggap kepada orang-orang yang rajin ngibadah, rajin ngamal. Karena orang tahu ngibadah atau ngamal, riya opo, ya kan? Ya enggak? Iya. Orang rajin ngamal, rajin ibadah itu baru dikhawatirkan terserang riya, syirkul asghar, riya. Pamer kalau bahasa kita. Cari perhatian, cari pujian. An yaqumar rajulu, kata Nabi SAW, orang itu berdiri salat, fayuzayyinu aw yuhsinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Lalu dia perbagus salatnya, dia fasih-fasihkan bacaannya. Karena apa? Karena dia melihat ada orang memperhatikan dia. Ini kan contoh paling ringan. Makanya Nabi SAW mengatakan syirkul asghar, syirik asghar. Tapi ada noda yang merupakan kebalikan dari ikhlas yang lebih parah dari itu, yaitu syirik akbar. Syirik akbar. Orang dimintai sumbangan untuk sedekah bumi, untuk sedekah bumi, ada ikrarnya, ikhlas. Nyumbang untuk acara syirik kok ada acara ikrar, ikhlas. Ini kita mau mengorbankan sapi paling mahal di kampung ini, untuk sing bau reksa desa sini. Sedoyonipun ikhlas. Iya itu
Itu pembajakan istilah syariat itu. Itu adalah ketidakikhlasan yang paling parah, yang paling besar. Yang dicontohkan ini adalah tanbih bil adna ilal a'la. Ya. Memberikan contoh dengan contoh yang paling ringan. Di Al-Quran banyak itu. Ya. Antum tahu di Al-Quran begitu kerasnya Allah berbicara tentang orang-orang musyrik. Ya kan? Allah begitu sangat keras berbicara tentang orang-orang musyrik, hukuman di dunia maupun di akhiratnya yang Allah ancamkan kepada mereka. Antum tahu bahwasanya orang-orang musyrik yang dibicarakan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah orang-orang musyrik yang kesyirikannya ringan. Yang kesyirikannya apa? Ringan. Dibandingkan orang-orang mulhidin, orang-orang yang anti agama, orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Allah, orang-orang ateis. Ya. Kenapa? Kalau orang-orang yang musyrik, orang-orang musyrik yang kesyirikannya ringan saja itu mereka bisa tinggalkan itu, maka yang lebih parah-parah mereka akan lebih mudah meninggalkannya. Ya. Itu orang-orang musyrik yang dibicarakan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu orang yang masih rajin sedekah, rajin puasa, orang-orang musyrik yang masih rajin haji, rajin tawaf, orang-orang musyrik yang masih berdoa kepada Allah. Itu yang dibicarakan dalam Al-Quran. Bukan orang musyrik yang dibicarakan dalam Al-Quran apa? Yang kerjaannya menista Islam, nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah, ya kan? Orang sedekah malah diece, ya kan? Dibully, nggak pernah tawaf, nggak pernah haji, orang haji malah dibully, ya. Bukan orang musyrik yang parah-parah kayak gitu, bukan. Itu orang musyrik yang kesyirikannya ringan. Ya, orang munafik yang dibicarakan dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla, orang munafik yang kemunafikannya ringan. Yang kemunafikannya ringan. Ya, orang-orang munafik yang dibicarakan dalam Al-Quran itu orang-orang yang masih sholatnya aja di Masjid Nabawi, ya. Masih sholat, masih puasa, bahkan masih ikut jihad, berangkat perang fisabilillah, masih ikut. Itu orang munafik yang dibicarakan dalam Al-Quran, bukan orang-orang munafik yang penting KTP-nya Islam. Wah, Islam diejek sama dia, masjid diejek sama dia, Quran dilecehkan sama dia, ya. Itu munafik loh. Kenapa bukan kafir saja? Karena dia KTP-nya Islam. Nah, sekarang itu syarat munafik itu ringan sekali, KTP-nya Islam. Kalau zaman Nabi itu syarat jadi munafik itu berat. Ya, syarat jadi munafik itu berat. Nah, jadi itu contoh. Jadi barakallahu fikum, metode uslub, ya, uslub Al-Quran, uslub hadis Nabi SAW, uslub para salaf. Kalau menafsirkan sesuatu itu kadang dengan mendatangkan contoh, ya, bukan final, ya, itu bukan tafsir final, bukan, tapi itu contoh. Dan ketika mencontohkan sesuatu itu kadang tanbih bil adna ilal a'la, mencontohkan dengan contoh yang paling ringan, ya, dengan contoh yang paling ringan. Wa yakunu dzalika fi sabilil haqqi kullihi fadzalikal ikhlas. Ya. Dan amalnya itu dia jadikan di jalan kebenaran kullihi secara totalitas. Fadzalikal ikhlas, itulah ikhlas. Ya, jadi ikhlas itu ada unsur batin, yaitu apa? La yura'i bi amali ahadan. Dia tidak cari perhatian orang dalam beramal. Yang kedua ada unsur lahir, yaitu apa? Fisabilil haqqi kullihi, ya, di jalan kebenaran secara totalitas. Itu yang disebut oleh para salaf sesudah Sa'id bin Jubair ketika menafsirkan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan, ya, kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya, ya. Kata Al-Hasanul Basri, apa? Ayyukum ahsanu amala, ayyukum
Ahsanul amal aswabuhu wa akhlasuhu. Ya, ahsanul amal yang paling bagus itu yang paling sawab, yang paling mencocoki kebenaran dan paling ikhlas lillah. Ini kata beliau, fala yura'i bi amali ahdan wa yakunu dzalika fi sabilil haqqi kullih. Dia enggak cari perhatian orang, enggak cari pujian orang, tapi di jalan kebatilan. Ya. Tapi di jalan kebatilan, dia bukan ikhlas namanya. Ya. Dia di jalan kebenaran. Ya, dia di jalan kebenaran, tapi dia sekedar cari perhatian orang seperti sholatnya orang munafik. Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala la yadhkurunallaha illa yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa. Kalau sholat, ya, dia malas-malasan, ya, sekedar yura'una an-nas, sekedar cari perhatian orang, ya, la yadhkurunallaha illa qalila. Enggak ingat kepada Allah kecuali sedikit sekali. Ya, tipis banget ingatnya kepada Allah. Ya. Fadzalikal ikhlas, itulah ikhlas, ya. Jadi ikhlas dan Islam itu satu makna. Ya. Ikhlas dan tauhid satu makna. Ikhlas dengan Islam satu makna. Islam dengan tauhid satu makna. Barakallahu fikum. Islam dengan din satu makna. Ya, din dengan iman satu makna. Iman dengan ibadah lillah satu makna. Ya. Wallahu a'lam. Ya, selesai. Ya, jawaban-jawaban dari Al-Imam Sa'id bin Jubair. Ya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi amal saleh. Semoga ini menjadi hujjah bagi kita dan tidak menjadi hujatan atas kita. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Jazakumullah khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.